Halo para gabuters, apa kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Bagaimana nih liburan panjangnya? Apakah digunakan untuk healingers atau justru mager-mageran digowok saja? Baiklah, daripada kalian gabut, Bibi Gaul akan mereview sebuah film di mana sekelompok remaja Bangor berhealing ria di danau yang tanpa mereka sadari ada sesuatu mengerikan di danau itu. Oke lah, daripada kebanyakan cincong, mending langsung saja kita ke ceritanya. Berlatar di sebuah danau yang dipenuhi dengan kabut, terlihat seorang cewek yang bernama Kitty muncul dari dalam air, dan ternyata itu adalah sebuah mimpi yang dialami oleh pria yang bernama Johnny. Karena mimpi itu, dia pun lekas bangun dan bersiap untuk liburan bersama cewek yang dia impikan dan juga ketiga teman mereka. Di dalam mobil ada seorang pria yang hobinya merekam video. Dia adalah Zane bersama kekasihnya yang bernama Amelia. Dua penumpang lainnya ialah Simon, si supir tampan yang menyukai kekasih abangnya. Karena dia melihat kemesraan si abang dengan wanita pujaannya, dia pun lenger dan tiba-tiba hampir saja eksiden pun bisa dihindari dan mereka terus melanjutkan perjalanan. Namun saat akan sampai, tempat yang mereka akan kunjungi sudah dikunci dan Johnny mencoba membuka gerbang itu karena dia adalah cucu dari pemilik danau itu. Sampailah mereka di sisi danau dan mereka pun langsung turun dan menyiapkan beberapa perbekalan untuk mereka mendayung dan bersenang-senang di danau itu. Tidak lupa si Zane terus merekam kegiatan itu dan mereka pun sudah menyiapkan perahu untuk happy-happy di danau itu. Si Johnny yang ngefans sama si Kitty, dia pun memberikan sebuah kalung, namun Kitty menolaknya karena dia sudah memiliki kekasih yang bernama Matt. Hey, look, I know where I put this right now, but I will wear it. Come on. I gotta get my bag. Lalu tiba-tiba muncullah kakek tua. Dia adalah teman dari mendiang kakek Johnny. Si kakek itu mengingatkan jika sangat berbahaya mereka main di danau itu karena ada sesuatu yang akan membahayakan mereka. Namun Johnny bilang jika mereka hanya bersantai di atas perahu saja dan tidak akan terjun ke danaunya. Si kakek terus mengingatkan untuk mereka tidak memasuki danau itu, namun Johnny tetap ngeyel dan membantahnya. Lantas si kakek pun pergi dan mengatakan jika nanti sore dia akan kembali lagi. Selang beberapa lama setelah perbekalan sudah dimasukkan ke dalam perahu, mereka pun bersedia untuk mendayung ke danau itu. Terlihat gumpalan air yang tidak biasa itu membuat Johnny sangat curiga, dan sesampainya di tengah danau, Simon memutuskan untuk berenang di situ dan dia pun gak pakai lama langsung terjun ke danau itu bersama kekasihnya dan juga Amelia. Dude, it's so nice. Di sisi lain, di mana Johnny, Zane dan juga Simon hanya menunggu mereka di atas perahu sambil bersantuy, namun tiba-tiba sesuatu menabrak perahu mereka hingga terjadi guncangan. Mereka pun penasaran apa yang telah menyenggol perahu mereka dan tiba-tiba Matt muncul dari bawah perahu dan mengagetkan mereka. Setelah itu Matt kembali berenang ke danau dan bergabung bersama Amelia dan juga Kitty. Johnny terus mengingatkan mereka agar mereka keluar dari air, namun Zane bilang jika Johnny sudah mengingatkannya sebanyak 15 kali dan sekarang waktunya Johnny diam. Terlihat Matt yang kegirangan karena apruk-aprukan di dalam air. Tiba-tiba perahu mereka kembali ditabrak sesuatu dari bawah air dan mereka pun menyuruh Matt dan kawan-kawan untuk segera naik ke perahu. Johnny pun melihat ke air bahwasanya ada ikan besar melintasi perahu mereka dan ikan besar itu menuju kepada Matt dan kawan-kawan. Dengan gercep, Zane langsung memanggil-manggil mereka untuk segera naik ke perahu, lantas mereka pun menurutinya dan kembali ke perahu. Setelah mereka semua sudah di perahu, Simon pun mengambil dayung dan berencana untuk menyerang monster itu. What is it?
Namun tiba-tiba dayungnya terjatuh dan Melia pun berusaha mengambil dayung itu. Namun tiba-tiba monster besar itu menyerang lengan Melia hingga dia pun terluka parah. Lantas Matt pun mengikat lukanya agar tidak mengucur terus. Setelah itu dia berusaha mengambil dayung dan lagi-lagi ikan itu menyerang dan menggigit dayungnya hingga patah. Setelah itu mereka syok melihat Melia sudah kaku dan dia pun akhirnya tidak dapat tertolong. Selang beberapa lama mereka pun memutuskan untuk kembali ke tepi dengan mendayung, namun lagi-lagi ikan itu terus mengejar mereka. Dan Simon berinisiatif untuk menyerang kembali monster itu dengan dayungnya. Namun ikan itu terus melawan hingga Simon pun jatuh ke danau. Setelah itu monster itu pun semakin membabi buta dan merobek perahu. Setelah itu ikan itu pun pergi dan terus berputar-putar di dekat perahu mereka. Melihat monster itu, Matt bertanya kepada Johnny apakah itu alasan dia selalu menyuruh mereka untuk tidak berenang, dan Matt mengerah karena Johnny tidak memberitahu jika di danau itu ada monster. Let him go. I didn't think you'd all... Singkat cerita, mereka pun saling menenangkan dan berpikir apa yang harus mereka lakukan karena perahu mereka mengalami kebocoran. Lalu Johnny mempunyai ide untuk mengurangi beban perahu itu dengan menyisihkan Melia ke dalam danau. Lalu Kitty pun mengatakan jika dia saja yang melakukan doa untuk menghormati Melly untuk terakhir kalinya. Dengan terpaksa, Melia pun dikeluarkan dari dalam perahu dan didoakan agar dia tenang di alam sana. Lalu tiba-tiba monster itu kembali muncul dan membawa Melly ke dasar danau. Melihat kesempatan itu mereka pun dengan gercep mendayung. Namun berbeda dengan Zane, dia hanya sibuk merekam dan bukannya membantu ikut mendayung. Semakin lama air semakin banyak masuk ke perahu dan mereka harus berjuang untuk mendayung dan juga membuang air itu dari dalam perahu. Namun tiba-tiba ikan itu kembali menyerang mereka dengan mengambil benda yang digunakan untuk mendayung. Singkat cerita, mereka pun kebingungan bagaimana cara untuk bisa menggerakkan perahu karena mereka tidak punya alat untuk mendayungnya dan ikan itu terus berkeliaran di dekat mereka. Lalu Simon mengatakan jika mereka harus mengalihkan perhatian monster itu, namun mereka tidak punya sesuatu untuk memancingnya. Lalu Zane mengatakan apakah salah satu mereka harus berkorban untuk bisa menyelamatkan banyak nyawa. Zane mengatakan jika mereka harus memvoting suara siapa harus berkorban dan suara terbanyak harus turun ke danau. Lalu setelah mereka melakukan voting, suara terbanyak diberikan kepada Johnny karena dia perenang yang hebat. Mendengar itu, dengan gagah Johnny pun menyerahkan dirinya dan terjun ke danau itu. John, I can't take it. Johnny, no! Setelah terjun, monster itu pun langsung mengejar Johnny. Melihat itu, Simon dan kawan-kawan langsung mendayung perahu mereka dengan cepat. Namun Kitty merasa kesal karena Johnny lah yang harus berkorban, bukannya Zane saja yang tidak berguna. Lalu tiba-tiba ikan itu kembali mendekati perahu mereka dan untungnya ada beberapa kembang api dan mereka pun menggunakannya untuk mengusir monster itu. Scene berganti kepada Johnny yang terdampar di darat dengan selamat. Lantas dia pun bangun dan melihat kawan-kawan mereka masih terombang-ambing di danau itu. Di sisi lain, di mana Matt memeriksa beberapa tas dan menemukan benda yang bisa digunakan untuk menyerang monster itu. Kemudian Simon menggunakan termos es untuk mendayung, namun sial monster itu menarik termos dan kembali menabrak perahu mereka hingga air masuk begitu banyak. Lalu tanpa basa-basi Kitty menggunakan kapak itu untuk melumpuhkan si monster, namun monster itu hilang di dasar danau. Namun tiba-tiba terlihat Johnny yang menyusul mereka dengan perahu lain. Lantas mereka pun kegirangan, namun Johnny tidak meminta mereka untuk bergabung di perahunya dan memilih untuk menarik perahu mereka saja.
Kemudian dia pun melemparkan tali dan Simon mengikatnya ke perahunya untuk bisa ditarik. He'll have to take us on board when he figures that out. Namun lagi-lagi monster itu terus meneror mereka dan memutar perahu milik Johnny hingga dia terlilit tali. Karena kejadian itu, perahu Johnny pun oleng dan terbalik. Selang beberapa lama, karena tidak mempunyai ide lagi, mereka pun mematahkan kayu di perahu mereka untuk digunakan sebagai dayung. Nice. Karena khawatir perahu mereka akan tenggelam, Matt memutuskan untuk kembali memvoting dan Simon memilih Kitty untuk diturunkan dari perahu, namun berbeda dengan Matt yang lebih memilih adiknya daripada kekasihnya. Matt kecewa karena adiknya sudah mengkhianatinya, lantas mereka pun berkelahi, dan Simon mencoba menyadarkan abangnya itu jika kekasihnya lah yang mengkhianatinya. Karena kesal, Simon pun langsung menarik Kitty dan menyuruhnya untuk turun ke danau, namun Matt menghalaunya. Dan tiba-tiba, Matt pun langsung membopong Kitty dan melemparnya ke danau. Kitty pun tidak diizinkan untuk naik ke perahu, lantas Kitty pun menghilang di dasar danau. Mereka mencari keberadaan Kitty dan akhirnya mereka kembali bertengkar karena sudah menyebabkan Kitty menghilang dari sana. Namun sayang, Simon justru melukai kakaknya hingga cedera parah. Lalu tiba-tiba monster itu kembali muncul dan menyerang Matt, kemudian membawanya ke dasar danau. Singkat cerita, terlihat Kitty yang selamat dan berada di atas perahu Johnny yang terbalik. Dia pun perlahan turun ke danau untuk berenang menuju ke daratan. Namun setelah dia berhasil sampai di tepi danau, tiba-tiba Simon muncul dan menariknya. Karena merasa takut, Kitty pun merayu Simon jika mereka bisa hidup bersama dan menjadi pasangan yang serasi. Namun Simon justru menarik Kitty dan memoketkannya. Lalu tiba-tiba terlihat cahaya mobil mendekati mereka dan Pak Tua yang tadi siang pun kembali muncul dan menanyakan di mana Johnny berada. Lalu Simon mengatakan jika mereka telah mengalami kejadian buruk hingga semua teman-teman mereka tidak bisa diselamatkan. Kemudian si kakek pun mengatakan jika danau ini belum menyelesaikan urusannya dengan Simon dan si kakek meminta Simon untuk kembali masuk ke danau itu. Move back into the water and try your luck. Karena si kakek membawa senapan dan memaksanya, Simon pun terpaksa kembali ke danau dan dengan gercep, Simon langsung diserang oleh monster itu. Dan film pun berakhir. Bagaimana ending yang sangat membagongkan, bukan? Finally, danau itu tidak memberikan ampun kepada mereka. Oke Gabuters, cukup sekian dan terima kasih. Semoga kalian menyukai alur cerita yang Bibi Gaul bawakan. Dan jangan lupa subrek channel Bibi Gaul untuk video menarik selanjutnya.